warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Amirah Lubis dengan NIM 4243131039 dari kelas PSPK 24E. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran dengan judul Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Yang pertama yaitu, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, tetapi juga merupakan sebuah sistem filsafat yang memiliki kedalaman makna, struktur nilai, dan dasar pemikiran yang utuh. Sebagai sistem filsafat, Pancasila menggambarkan pandangan hidup bangsa Indonesia tentang manusia, masyarakat, negara, dan tujuan hidup bersama. Nilai-nilai Pancasila bersumber dari realitas sosial, budaya, dan sejarah bangsa Indonesia, sehingga memiliki ciri khas yang berbeda dari sistem filsafat Barat maupun Timur. Pemahaman Pancasila secara filosofis membantu kita menggali makna terdalam dari setiap sila dan hubungan antar sila. Pancasila sebagai sistem nilai filosofi. Sebagai sistem filsafat, Pancasila merupakan rangkaian nilai yang saling berkaitan, saling menguatkan, dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kelima sila bukanlah nilai yang berdiri sendiri, tetapi membentuk satu kesatuan yang utuh. Sila pertama menjadi dasar spiritual, sila kedua membentuk kerangka etis kemanusiaan, sila ketiga menjadi perekat kebangsaan, sila keempat membimbing proses demokrasi dengan musyawarah, dan sila kelima menjadi tujuan akhir berupa keadilan sosial. Keseluruhan nilai ini menunjukkan bahwa Pancasila adalah sistem nilai yang harmonis dan menyeluruh. Landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Dalam kajian filsafat, Pancasila dapat dianalisis dari 3 aspek utama. Landasan ontologis Pancasila adalah manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki hakikat monopluralis, artinya manusia memiliki unsur jasmani dan rohani, serta hidup sebagai individu sekaligus manusia sosial. Landasan epistemologis Pancasila adalah cara bangsa Indonesia mendapatkan pengetahuan melalui pengalaman historis, budaya, nilai, adat, serta pemikiran para pendiri bangsa. Sementara itu, landasan aksiologis berhubungan dengan nilai-nilai yang menjadi tujuan kehidupan, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Ketiga aspek ini menjadikan Pancasila sistem filsafat yang komprehensif dan relevan. Dan yang selanjutnya, keutuhan dan kesesuaian antar sila. Sebagai sistem filsafat, Pancasila menunjukkan bahwa setiap sila memiliki kedudukan yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Sila pertama menjadi dasar moral spiritual bagi sila-sila lainnya. Sila kedua menegaskan penghormatan terhadap martabat manusia. Sila ketiga menjaga kesatuan dalam keberagaman. Sila keempat memberikan arah bagi pengambilan keputusan melalui musyawarah yang bijaksana. Sedangkan sila kelima menegaskan bahwa tujuan akhir kehidupan bernegara adalah tercapainya keadilan bagi seluruh rakyat. Keterpaduan inilah yang menjadikan Pancasila memiliki karakter khas sebagai filsafat bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai sistem filsafat tidak hanya berfungsi dalam aspek kenegaraan, tetapi juga menjadi pandangan hidup bangsa. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman dalam berperilaku, berinteraksi, dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila membimbing masyarakat agar menjunjung tinggi nilai religius, menghormati martabat manusia, menjaga persatuan, mengutamakan musyawarah, serta mewujudkan keadilan. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya hidup dalam konsep, tetapi juga dalam praktik kehidupan masyarakat Indonesia. Maka dapat kita simpulkan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat mencerminkan kehidupan pemikiran bangsa Indonesia tentang kehidupan yang harmonis, adil, dan bermartabat. Nilai-nilainya terbentuk melalui sejarah panjang dan pengalaman kolektif bangsa. Memahami Pancasila dari sisi filosofis membantu kita menghayati makna originalnya. Sebagai dasar kehidupan bersama, tugas generasi saat ini adalah menjaga, mengembangkan, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman moral dan intelektual, agar bangsa Indonesia tetap kuat dalam menghadapi berbagai tantangan zaman.
Baik, sekian video pembelajaran dari saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih dan selamat pagi.